Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun syaqtatus sholati sittatun baina takbiratul ihrami wa du'ail iftitahi wa baina du'ail iftitahi wa ta'awuzi wa bainal fatihati wa ta'awuzi wa baina akhiril fatihati wa amin wa baina amin wa syurati wa baina syurati war ruku'. Bab pembahasan kita masih dalam kitab Safinatun Najah tentang saktah di dalam sholat. Faslun fi bayani saktati fi sholati wahya minal hayati. Fasal tentang menjelaskan sakta dalam sholat dan dia termasuk sunnah-sunnah hayat. Jadi sakta itu artinya diam, berdiam sebentar, itu namanya sakta. Ada sakta di dalam sholat, dan sakta itu dalam sholat dia bagi hukumnya itu sunnah-sunnah hayat, sunnah-sunnah yang apabila ditinggalkan maka tidak pengaruh apa-apa. Jadi sunnah itu dalam sholat ada dua, Bu. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad, sunnah yang apabila kita tinggalin, kita kudu sujud sahwi. Nah, contohnya lupa baca kunut. Sholat subuh kan biasanya masih ngantuk tuh ya. Kita kadang-kadang terobos aja, habis ruku itidal kita langsung sujud aja. Kita lupa kunut, baru ingat lagi sujud. Nah maka kita disunahkan buat sujud sahwi 2 kali sujudnya setelah baca tahiyat akhir sebelum baca salam. Itu namanya sunnah ab'ad. Apalagi sunnah ab'ad, ninggalin lupa duduk tahiyat awal, lupa, maka kita sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat itu tidak perlu sujud sahwi, kalaupun ditinggalin tidak apa-apa, cuma makruh. Fi mukhalafati sunnah al makruh, meninggalkan sunnah makruh. Sunnah qobliyah subuh, qobliyah isya kita tinggalin makruh gitu. Nah,
Jadi kalau bisa jangan ditinggalin sunnah-sunnah. Jadi sunnah hayat, saktatu sholati, sakta-sakta di dalam sholat, berhenti tempat-tempat berhenti dalam sholat, ai al-kitabul mustahabbatu fiha. Sakta itu disunahkan di dalam sholat. Sittatun ada 6. Wa kulluha latifun biqadrin subhanallah. Dan semuanya itu latifah. Artinya sebentar. Latifah itu artinya halus, sebentar. Jadi berhentinya tuh sebentar aja. Jangan lama-lama. Tuh. Seukuran apa? Biqadri subhanallah. Seukuran orang baca subhanallah. Cepat apa lama tuh Bu? Subhanallah. Sebentar ya? Subhanallah. Udah gitu aja. Nah, itu saktanya tuh ukuran subhanallah. Illa allati baina amin wa surati fahiya fi haqqil imam fi jahriyah biqadri ma yaqra'ul ma'mum al-fatihata. Kecuali sakta di antara amin dan surah. Tuh, fahiya fi haqqil imam. Dan haknya imam itu pada sholat yang keras jahriyah sekira-kira makmum itu membaca Fatihah. Jadi pengecualian sakta itu ukurannya sebentar. Sekira-kira orang baca subhanallah, tapi ada agak lama bagi imam. Kapan? Ketika imam selesai membaca Fatihah. Waladdallin. Amin. Setelah itu kan baca surah tuh. Nah itu jangan langsung baca surah. Biarin dulu makmum. Biar makmum baca Fatihah dulu. Tuh, saktanya lebih lama, berhentinya lebih lama. Biarin makmum. Tuh. Jadi jangan langsung baca Fatihah. Biarin makmum. Sekira-kira kita imam, kita yakin makmum lagi baca Fatihah udah selesai nih. Udah baru kita baca surah. Tuh, imam begitu. Ya paling tidak ya setengah Fatihah dah ya kelamaan juga ntar makmum curiga ya Pak Herman ya. Curiga nih makmum nih. Makmum curiga nih imamnya kenapa ini? Gitu. Ya. Tuh. Ahaduha tempatnya itu baina takbiratil ihram wa du'ail ibtiftah. Di antara takbiratul ihram dan doa ibtiftah. Berhenti sebentar di antara itu. Jadi ketika kita Allahu Akbar sholli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Berhenti dulu sebentar. Sekira-kira orang baca subhanallah. Berhenti dulu. Baru baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu. Baru baca. Jangan Allahu Akbar langsung baca takbir Allahu Akbar kabira. Jangan, berhenti dulu sebentar. Sakta, ada sakta di situ tuh. Ya. Wa hiya kasiratun. Dan pembacaan doa ibtiftah itu banyak. Paminha macam-macamnya banyak. Kita kan taunya tuh dari kecil ya. Kita baca doanya ibtiftah gimana Bu? Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya jangan wa mayaya udah meninggal ya, itu situ ya belakang ya Pak Yaya meninggal. Pak Yaya itu mah wa mahyaya pakai h, wa mahyaya karena artinya hidup. Kalau wa mayaya apaan artinya wa mayaya? Gitu ya. Wa mahyaya wa mamati rabbil. Mati apa meninggal Bu?
wa mahyaya wa ma meninggal. Enggak boleh. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa iftitah yang sering kita baca. Dari kecil kita ngaji sama guru-guru kita, itu taunya itu kan. Nah malam ini kita akan coba bermacam-macam doa iftitah. Ya itu sunnahnya sunnah hayat, nggak baca juga nggak apa-apa. Doa iftitah nggak apa-apa. Tapi macam-macamnya ada nih, macam-macamnya nih doanya. Ada wa minha, dan diantaranya alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah itu tuh. Jadi kita Allahu Akbar, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, sah, nggak apa-apa. Wih keren nih, doa iftitahnya lain loh. Gara-gara ngaji malam Selasa, ya nggak apa-apa. Ya Ibu ya, pakai doa itu nggak apa-apa sebenarnya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tuh, ya. Ntar lihat aja di YouTube dah kalau nggak hafal. Wa minha, ada lagi nih yang ketiga. Wa minha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Doa iftitah juga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh, nggak apa-apa Pak Hartono baca itu. Ya. Tuh, ada lagi macamnya nih. Ini yang dipakai oleh wa minha. Ini yang dipakai sama orang Muhammadoi nih. Muhammadiyah. Iya, doi kan Muhammadiyah kan? Maksudnya kan Muhammadiyah maksudnya. Ibu. Wa minha Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Oh, itu boleh. Allahumma ba'id baini. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan kami di antara kami dengan dosa-dosa kami sebagaimana jauhnya antara masyriq wal maghrib, barat dan timur. Tuh, boleh dibaca, nggak apa-apa. Orang sunnah hayat, sunnah aja. Sunnah aja mah gak usah baca tadi ya. Emang banyak kan kita mah ngeliat kondisi sih ya. Kalau memang udah mepet, imam udah baca surat kayak Bang Ajat, udah baca surat, tapi kalau Bang Ajat mah baca suratnya lama, nggak apa-apa, baca aja. Tapi lama juga enak, kadang-kadang ya tenang gitu kayaknya. Kalau Bang Ajat baca, saya teringat gitu, insya Allah enak amat ini gitu. Akhirnya lupa rakaat berapa. Iya Bang Ajatnya lupa, kitanya keenakan. Wa bi ayyiha ibtataha hasala aslu sunnah. Mana aja yang kita baca, kata Imam Nawawi, doa iftitah itu, maka insya Allah akan sampai kepada kesunahan. Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi doa iftitah macam-macam. Ada yang pertama Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro. Ada yang kedua alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada lagi doa iftitah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu kayaknya ibu-ibu hafal tuh. Ya, hafal ya. Bapak-bapak juga hafal. Ya itu baca. Ya nggak apa-apa. Sekali-kali variasi Pedi. Ya kan variasi, kadang-kadang ada bakso, kadang-kadang ada soto ayam. Ada nasi liwet, boleh Fedi, boleh, nggak apa-apa Bude, pakai nasi liwet, pakai daun, ya nggak, semua nggak apa-apa. Kode. Wa'lam anna doa al-ibtitahi la yusannu illa bisuruti homsati. Ketahuilah bahwasanya doa iftitah itu tidak disunahkan kecuali beberapa, ada 5 syarat. Bisuruti homsati ayyakuna fi ghairi sholatil janazah,
Yang pertama doa istiftah nggak boleh dibaca, nggak sunnah ketika sholat jenazah. Jangan. Jenazah nggak ada baca doa istiftah, karena dia masing-masing takbir udah punya doanya masing-masing. Ya kan? Kan Allahu Akbar. Baca apa tuh? Fatihah. Allahu Akbar. Takbir kedua baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya takbir ketiga Allahu Akbar. Doa buat mayit. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Baru Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram yang saya ikut beberapa kali, itu kalau habis di sana kan tuh kalau habis sholat fardu biasanya sholat jenazah. Ya Bu ya, yang pada umroh nih, yang pada haji. Udah itu sholat jenazah pasti itu. Pasti kalau habis sholat rawatib pasti sholat jenazah. Dan kalau sholat jenazah saya perhatiin takbir ketiga, takbir yang keempat tuh, mau terakhir itu bacanya lama. Bacanya lama doanya tuh. Wallahu alam itu imamnya. Syekh Sudais apa baca apa gitu. Saya perhatiin dia lama. Kalau di sini kan kita sebentar kayak dia. Sebentar. Loh. Di sana doanya lama. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah itu pahalanya ya Allah saya lihat Masya Allah sholatnya aja 100.000 kali sholat di tempat lain. Sholat wajib. Belum sholat jenazah. Pahalanya 1 gunung Uhud. Masya Allah. Kalau disolat di dalam Masjidil Haram, bayangin. Masya Allah yang meninggal di sono tuh dapat pahala kebagian. Masya Allah disolatin di sono. Setiap hari ada. Tiap saat sholat jenazah. Masya Allah. Itu. Yang pertama doa istiftah jangan dibaca, enggak sunnah kalau sholat jenazah gitu. Ada orang sholat jenazah baca doa istiftah, atau sholat jenazah enggak, dia ruku dia sujud, nggak boleh, nggak ada ruku nggak ada sujud. Dulu Abu Nawas katanya ya, kan ada sholat tuh lagi sholat jenazah dia ruku dia sujud, orang pada kaget nanya kenapa Abu Nawas kok pakai sujud pakai ruku, kamu orang kan sholat jenazah nggak pakai ruku nggak pakai sujud. Enggak, ini dia yang meninggal dosanya kebanyakan, jadi harus pakai sujud pakai ruku. Ya itu mah akal-akalan Abu Nawas ya. Wa alla yahabu fauta waqtil adai wa huwa ma yasau. Wa alla yahabu al ma'mum qud ba'din Fatihah. Yang kedua adalah diantaranya makmum wa alla yahabu al ma'mumu fauta ba'dil Fatihah, yaitu keluputan daripada khawatir dia itu luput daripada Fatihah. Jadi imamnya udah mau habis Fatihah, dia baru datang sholat, Allahu Akbar, nggak usah baca doa istiftah lagi, udah, karena dikit lagi imam mau walad dolin, ya ntar habis walad dolin kita baca Fatihah aja. Jadi enggak disunahkan baca doa istiftah. Jadi doa istiftah itu dibaca pada awal. Ketika kita jadi makmum, imam itu lagi baca Fatihah. Tapi kalau imam udah mendekati, udah ghairil maghdubi alaihim, kita enggak usah baca doa istiftah. Ya. Terus ketiga, wa alla yahabu futa waqtil adai. Keluputan, dia takut khawatir waktu yang adaan habis sholatnya, udah mau masuk waktu berikutnya sholat. Nah itu dia buru-buru sholatnya udah Fatihah aja, nggak usah baca itu. Ini dia baca istiftah, udah langsung aja baca Fatihah, yang rukun-rukunnya aja dibaca, karena waktunya udah mau habis sholat.
Wa alla yudrikal imamu fi ghairil qiyami. Yaitu tidak mendapatkan imam pada selain pada berdiri. Adrakahu fil i'tidali, apabila mendapatinya pada i'tidal. Jadi kalau udah i'tidal nggak usah baca Fatihah. Jadi imam nih, kita datang nih, imam lagi mau ruku. Nah itu kita masih dapat tuh 1 rakaat tuh sholat, buru-buru aja Allahu Akbar, langsung aja ruku, ikut ruku, maka kita dapat 1 rakaat. Tapi kalau pas kita Allahu Akbar, imamnya udah i'tidal, kita udah nggak dapat 1 rakaat. Jangan imam udah lagi ruku, kita Allahu Akbar baca iftitah, ya lama, nggak kebagian kita rakaat. Udah langsung ikut aja, gitu. Ya Bang Parman ya, jangan ngangguk-ngangguk aja, tahu paham apa enggak. Begini-gini aja lihat. Ya, nah itu doa iftitah. Wasaniha yang kedua, baina doa il iftitah wa ta'awuzi. Sakta itu diantara doa iftitah dan ta'awud. Jadi habis doa iftitah kita baca, kita mau baca Fatihah, kita disunahkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jadi setelah doa iftitah kita baca, maka kita berhenti sebentar, baru baca ta'awud. Nah begitu, jadi baca ta'awud. A'udzubillahi itu disunnahkan baca ta'awud. Wa abdolu sigotihi, dan abdolnya sigo, bentuk ayyakula a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi yang paling abdol ta'awud itu, nah ini ta'awud juga ada yang abdol nih. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang paling abdol. Jadi ta'awud juga macam-macam, bukan iftitah doang. Ta'awud, a'udzu itu juga macam-macam. Tapi kata Imam Nawawi yang paling abdol adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wakila, tapi ada yang orang bilang a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Nah itu juga boleh, tapi enggak abdol, enggak populer, tapi boleh. Kan ada orang suka baca gitu tuh. Saya pernah dengar tuh, ada ustadz tuh kalau dia ta'awud, dia bacanya bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi dia bacanya a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Nah itu dia baca itu tuh, boleh-boleh aja. Berarti ada dasarnya. Jadi kalau orang baca itu, oh ini ada dasarnya, ada ikutannya. Wa huwa mustahabbun, dan itu disunahkan fi kulli raqatin liqiraatin. Disunahkan kalau kita baca Fatihah, setiap rakaat kita baca ta'awud. Jadi rakaat kedua pas kita mau baca Fatihah kita pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim baca. Kalau ta'awud mah sebenarnya enggak baca juga enggak apa-apa, cuma sunnah aja. Tapi kalau bismillah, kalau Fatihah harus kita baca, karena bismillah itu bagian dari Fatihah. Kemarin belum lama saya sholat di Pasar Bengkok. Ibu tahu Pasar Bengkok enggak, Bu? Yang begini nih, Bu. Pasar yang begini. Pasar Bengkok. Sana. Ya, Ciledug, iya. Ya, di situ ada perumahan, masuk tuh. Ada perumahan, kapling. Saya sholat di situ, saya lihat pertama saya ikut Fatihahnya, saya pas rakaat kedua Fatihahnya nggak pakai baca bismillah. Jadi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Anak muda yang baca. Wah, itu bagaimana? Sementara kita Imam Syafi'i bismillah itu bagian daripada Fatihah, nggak boleh, nggak sah. Nah, kita husnuzon aja. Saya husnuzon aja. Saya baik sangka aja ini imam baca bismillah. Cuma bacanya di dalam hati dia bacanya. Dia enggak dijaharin. Jadi dia baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di Mekah itu memang enggak baca bismillah.
tapi di share bacanya. Suka kedengeran itu imamnya baca bismillah. Cuma pelan. Baru alhamdulillah. Nanti kalau pada umroh nih, ya udah ya. Mau berangkat November ya? Kalau punya duit kan? Iya, kalau punya duit. Ya. Jadi yang pada mau berangkat umroh, ntar saya bilang ini jangan kaget ya kalau di sana Fatihah, di sini kita imam baca Fatihah pakai bismillah, di sana kagak baca. Tapi di sana baca. Karena mazhabnya mazhab Imam Hambali. Jadi Hambali itu bacanya di sir. Bacanya pelan dalam hati, tapi baca. Tuh. Ya, kita yakin aja. Tapi kalau bisa memang sholat itu kita ikut yang baca bismillah, ada bismillahnya. Itu karena itu nanti kalau memang dia benar-benar nggak baca tuh imam, waduh sholat kita nggak sah. Kalau nggak baca bismillah, ya. Fatihah baca bismillah. Wasaniha yang ke udah ini ya, yang kedua udah ya. Wasalisiha bainal fatihati wa ta'awud, di antara Fatihah dan ta'awud. Jadi setelah baca Fatihah, kita mau baca surah, itu ada ta'awud, kita diam dulu sebentar. Wa rabi'uha, dan yang keempat baina akhiril Fatihah, akhir dari Fatihah, wa amin, dan kemudian dan antara Fatihah dengan amin. Jadi waladdallin, jangan langsung amin. Waladdallin, berhenti sebentar. Amin. Nah itu. Jadi langsung jangan habis Fatihah langsung amin. Waladdallin, berhenti sekira-kira orang baca subhanallah. Baru amin. Nah itu saktanya di situ. Qala Nawawi fil Tibyan, berkata Imam Nawawi dalam kitab Tibyan, yustahabbu likulli qari'in, dan disunahkan bagi setiap qari fi shalat, dalam salat, orang yang salat, au fa ghairiha idza faraga minal fatihati, apabila selesai dari bacaan Fatihah, ayyakula amin. Sunnah hukumnya baca amin kalau habis baca Fatihah dalam sholat, ya. Fatihah amin. Wa fi amin lugat arbaun lugatin. Nah ini ada lagi nih. Amin juga ternyata ada macam-macamnya amin. Bukan cuma satu amin. Ada amin rais, ada amin apa tuh? Amin sumpah. Ya. Si Miko ketahuannya. Si Miko ketahuan tuh. Belum makan tuh, baru pulang kerja. Jadi amin juga ternyata banyak, Bu. Jadi bukan cuma satu. Amin banyak. Nah, amin. Nah, amin. Nah, ini wa fi amin ada 4 bacaan amin. Wa qalal ulama'u, berkata para ulama, al absahuha, yang paling absoh membaca amin adalah amin bil maddi wa tahfifil mim. Ya, jadi aminnya itu dengan dipanjangin alifnya dan diringankan mimnya. Amin. Amin. Nah, itu yang paling abdol, yang paling sahih. Amin. Tuh, amin. Ya itu yang sering kita baca aja. Amin. Gitu. Wasaniyatu, yang kedua bil qasri, dengan dikosor, diringkas. Qasri wahatani masyhurutani, diringkas amin gitu doang. Amin, amin gitu. Itu biasanya orang yang habis acara tahlilan. Cuma acaranya kebanyakan. Jadi orang udah malam, udah 9:30 tuh. Biasanya kalau doa udah panjang, amin, amin, amin. Nah itu tuh lugah kedua tuh, amin, amin, amin itu. Karena kelamaan. Ya kalau tahlilan Pak Edi, ikan sepat, ikan lele. Cepet-cepet, jangan bertele-tele. Khawatir, kesian itu, besek.
Besek saya lihat pada ditumpukin, kesian kan dia ketindian. Kelamaan ditindiin. Tuh. Orang kerjaan numpuk aja puyeng apalagi besek ditumpuk. Iya kan? Tuh, jadi udah jangan pakai doanya kemana-mana. Allahumma agisna, Allah hajatan baca Allahumma agisna. Ya Allah turunin hujan. Ya orang mau hajatan turunin hujan, nggak usah. Tuh, ya. Amin. Nah, ada yang pendek bacanya amin. Nah, yang ketiga amin bila min amada wal amin. Nah ini sama nih. Yang keempat tasdidul mim, mentasdidkan mim ma'al mad besertanya panjang. Tasdidnya mim. Amin. Ya. Ini macam-macam, tapi yang paling abdol amin. Nah, tapi kalau orang baca amin jangan salahin. Emang ada ikutannya, ya. Nah itu. Misuha yang kelima, sakta itu baina amin. Ini sebelum itu. Yusannu ayyakula bainahuma, dan disunahkan di antara keduanya. Jadi baina akhiril Fatihah, setelah akhir Fatihah, maka disunahkan itu kita membaca doa Robbik firli amin gitu. Sunnah tuh. Jadi habis waladdallin Robbik firli amin. Pakai Robbik firli. Sunnah ya Bu ya. Banyak kan orang pakai gitu kan. Kalau habis waladdallin Robbik firli amin. Nah, itu hukumnya sunnah. Robbik firli. Kenapa? Karena ada hadis Nabi lil khabaril hasan annahu sallallahu alaihi wasallam qala akibat dolin Robbik firli amin. Jadi Nabi itu kalau habis sholat, habis baca walad dolin, Nabi baca Robbik firli amin. Nah itu ada ikutannya ya Pak Edi ya. Ini jarang nih kita baca ya Robbik firli amin, jarang. Nah coba kalau pelajaran, kalau ngaji tuh dipakai, walaupun cuma sekali, insya Allah nggak lupa. Walaupun cuma kita sekali nih dapat ilmu, kita pakai nih. Habis waladhdallin, Robbik firli amin. Insya Allah besok nggak bakalan hilang. Tuh, jadi inget terus dipakai. Yang kelima baina amin wasurah, di antara amin dan surah. Amin, berhenti sebentar, baru baca surah. Wa tusannu fi ghairi sholatil janazah, tidak disunahkan pada selain sholat jenazah, gitu ya. Wasadi suha yang keenam baina surati wa ruku. Habis baca surah kemudian ruku. Nah, habis baca surah Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan langsung ruku. Kita diam sebentar baru ruku. Nah, itu saktanya di situ. Ya, jadi itulah sakta di dalam sholat. Jadi sakta itu di antara yang pertama, antara takbiratul ihram dengan doa iftitah, itu ada berhenti sebentar. Terus antara doa iftitah dengan ta'awud, dengan a'udzu. Habis baca doa iftitah, kita baca a'udzu, kemudian baca Fatihah. Maka di antara doa iftitah selesai, kita diam dulu baru baca ta'awud. Nah, yang kedua, yang ketiga, antara doa iftitah, antara ta'awud dengan Fatihah. Jadi habis baca ta'awud, diam dulu baru baca Fatihah. Wa bainal Fatihati wa ta'awud. Habis selesai Fatihah, nah terus akhir Fatihah dengan amin. Di antara amin dengan surah itu ada sakta. Di antara surah dengan ruku itu ada sakta, ada berhenti sebentar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hikmahnya? Kok dalam fikih ada masalah sakta? Nah, yang pertama nih hikmahnya adalah untuk mengingatkan kita kalau sholat jangan buru-buru. Tuh, santai aja sholat, jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Orang yang sholatnya buru-buru, kata Nabi, dialah pencuri sholat. Dia pencuri sholat. Sholat nggak boleh buru-buru, nggak sah.
Kenapa? Karena di dalam sholat ada rukun yang namanya tuma nina. Ada berhenti-berhenti, nggak boleh buru-buru gitu kalau sholat. Tuh. Nah, yang kedua hikmahnya apa? Agar kita sholat lebih khusyuk. Tuh. Kalau orang sholatnya buru-buru, nggak pakai sakta, langsung aja disambung semuanya. Nah, itu akhirnya kan dia nggak merasakan kenikmatan kehusuan di dalam sholatnya. Tapi kalau dia pelan-pelan sholat, ya kan? Nah, itulah hikmah daripada adanya rukun tumaknina, adanya sakta di dalam sholat. Jadi demikian. Silakan yang ada pertanyaan sebelum ditutup. Kira-kira paham nggak ya, Bu, Pak? Paham ya kira-kira ya? Paham ya sakta ya? Oh iya silakan Bu Erik. Bu Iro ya? Ya sama kali ya. Silakan. Pakai mic apa enggak? Yaudah langsung aja Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung aja. Enggak duduk yang seperti tahiyat akhir aja. Ya, habis tahiyat akhir. Ya, alamina fil alamin apa? Hamidum Majid. Nah, Ibu langsung aja. Enggak usah pakai takbir. Allahu Akbar. Enggak usah, langsung aja. 2 kali, Bu. Iya 2 kali, ya. Enggak duduk. Nah, saya duduk. Itu lagi enggak usah baca macam-macam. Duduk lagi baca subhana malayanamu walayasu. Subhana malayanamu walayasu. Enggak hafal Pak Ustadz. Subhanallah, enggak hafal gitu. Tapi enggak apa-apa. Baca subhanallah. Jangan subhanallah enggak hafal, jangan. Subhanallah. Ya, kalau enggak hafal. Yang penting ya. 2 kali sujud ya Bu. Ya, 2 kali sujud. Ya. Ada lagi Pak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup dengan bacakan subhanallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.